Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan sahabat semua nikmat iman, nikmat sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak terduga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, lebih dikenal sebagai Gus Baha, merupakan ulama yang berasal dari Rembang. Gus Baha menikah dengan Ning Winda asal pesantren Sindogiri, Pasuruan. Ia dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Berikut ini kata-kata bijak Gus Baha yang bisa kita jadikan pedoman dan pembelajaran dalam kehidupan kita. Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka dari situlah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. Cinta mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Yang abadi adalah yang kita sedekahkan. Mencintai tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai, tapi juga harus sabar saat dilukai yang dicintai. Allah mengabulkan doa-doa ketika kita sudah siap, bukan ketika kita menginginkannya. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah karena Allah selalu bersamamu. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang yang kalian bodoh-bodohin akan lahir sebagai anak yang pintar. Kita diminta untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan merugikan. Kita ini mudah mencintai orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi kenapa tidak mudah mencintai Allah yang jasanya sangat besar dalam hidup kita? Salah satu kebiasaan buruk manusia ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya sendiri, seolah-olah apa yang ada dalam pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Jangan khawatir saat kamu miskin, bisa jadi itu alasan Allah kelak untuk membawamu ke surganya. Bersyukur itu perlu terus latihan. Jangan hanya rasa syukur hanya saat memiliki sesuatu. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar serta semangat untuk mewujudkannya. Allah akan mengganti semua luka yang pernah Anda rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Sebuah langkah kecil merupakan awal yang begitu panjang. Barang siapa belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Kebodohan itu merusak, tapi merasa dirinya paling pintar lebih merusak. Kita harus curiga dengan otak dan pikiran kita. Cinta terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah padanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Allah tidak pernah ingkar pada hambanya,
Meski sekecil biji zarah pun janji Allah selalu ditepati. Sabarmu akan terbayar, lelahmu akan hilang, sakitmu akan sembuh. Kamu harus ingat, Allah tidak buta. Kalau untuk kenyang hanya butuh sepiring nasi, kenapa harus korupsi? Jika dalam menghadapi hidup ada saat yang sangat berat sehingga tak kuasa membendung tangis, maka istirahatlah sebentar. Terkadang beban itu perlu dilepas sebentar, tidak harus dipikul terus. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang melarang rasa cinta hamba pada Tuhannya, meski cara yang digunakan untuk menunjukkannya rasa cinta itu terasa aneh di mata kita. Harapan dan keinginan ini harus sejalan, ya sejalan dengan seberapa besar usaha yang Anda lakukan dalam mewujudkannya. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Hidup tidak usah dibuat susah, tidak usah ruwet, asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Kalau malaikat datang dan memberitahu saya bahwa kelak saya akan masuk neraka selamanya, apakah saya akan berhenti menyembah Tuhan? Tidak, saya akan terus menyembah Tuhan. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses, tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. Kalau niat sholat, jangan hanya karena berterima sholatnya saja, itu nafsu. Niatlah sholat karena kamu merasa diciptakan dan diminta untuk sujud, karena faktanya Gusti Allah memang pantasnya disujudi.